Guys, pada baru-baru ini di mana Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi telah bertemu dengan Putin, gudang senjata dibombardil. Wow, adakah ini benar guys? Jom sama-sama kita semak video ni. Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video dia, di mana dikatakan Jokowi bertemu dengan Putin, gudang senjata barat dibombardil. Wow, ada apa guys? Di mana seperti apa yang kita tahu, di mana pada baru ini Presiden Indonesia membuat pertemuan di antara Presiden Ukraina dan juga Presiden daripada Rusia. Dan ini dikatakan Presiden Jokowi bertemu dengan Putin di gudang senjata barat dibombardil. Wow, apa-apa pun jom sama-sama kita semak dulu video ni. Wow, gudang senjata barat diamsyongkan oleh pasukan Putin dan Indonesia diharapkan bisa meredam amarah paman Putin. Sahabat Bagi-Bagi, seperti yang diketahui, Presiden Jokowi mewakili Indonesia telah berkunjung ke Kiev dan membawa misi perdamaian. Namun, sayang disayang, di tengah kunjungan Presiden Indonesia itu, kedua negara sama sekali tidak menurunkan tensi pertempurannya. Bahkan, di saat pertemuan dua raja tersebut, pertempuran antara kedua negara masih saja berlanjut. Dan terlebih lagi, Amerika Serikat dan Ormas NATO terus memberi dukungan senjata serta tentara bayaran terhadap Ukraina. Tentu saja hal ini membuat Rusia makin meradang. Bagaimana tak meradang, negaranya seperti digengbeng oleh banyak negara. Padahal ia sejatinya hanya berperang dengan Ukraina. Oleh karena itu, tentara Rusia dikatakan kembali menggunakan salah satu senjata pamungkas mereka, yakni rudal termonuklir Raduga KH-22. Rudal ini bisa dikatakan senjata yang sangat brutal untuk digunakan perang dan cukup cepat bikin amsyong dari yang terkena rudal tersebut. Dan cukup efektif untuk menjatuhkan moral lawan serta dapat lebih cepat untuk merebut suatu wilayah. Karena radius ledakannya saja sudah mampu melelehkan material dan baja sekalipun. Bisa kalian bayangkan sendiri seganas apa senjata bawa Putin yang satu ini. Dan kabarnya dua rudal Rusia ini telah berhasil menghantam mal yang ramai di kota Kremenchuk, Ukraina Tengah, yang mengakibatkan 16 warga sipil dikabarkan tewas dalam serangan tersebut. Sementara 59 warga sipil lainnya mengalami luka-luka. doa guys, Masya Allah. Sahabat Bagi-Bagi, King Narto akui jika ormas PP atau pasukan Putin ini tergolong nekat. Karena secara tidak langsung mereka telah melukai warga sipil yang tidak bersalah. Dan benar saja, pasca serangan tersebut, Rusia sontak mendapatkan gelombang kecaman dari berbagai pihak. Pasukan negeri beruang merah itu dianggap telah melakukan kejahatan perang lantaran menghabisi nyawa warga sipil Ukraina. Namun, hal ini tentu menjadi tanda tanya besar. Apakah motif sebenarnya Rusia menghantam bom ke sebuah pusat perbelanjaan? Bukankah cukup mengherankan? Apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka cari? Mengutip dari salah satu sumber terpercaya, ternyata Rusia melakukan itu bukanlah tanpa alasan.
Rusia ternyata memiliki alasan yang kuat untuk mengamsyongkan suatu tempat. Mengapa melancarkan serangan ke fasilitas publik di Kremenchuk? Hal ini juga turut dibeberkan oleh Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia. Ia menegaskan bahwa aksi militer Rusia telah berhasil menghancurkan banyak unit senjata dari kiriman barat yang akan dikirim ke kelompok tempur Ukraina di Donbas. Menurut Rusia, lawan perangnya ini sengaja meletakkan senjata-senjata kiriman Amerika Serikat dan negara-negara ormas NATO di tengah pemukiman sipil, di mana tindakan itu membuktikan bahwa Ukraina yang didukung oleh Amerika beserta ormasnya NATO telah menjadikan warga sipil sebagai perisai hidup. Inilah yang merupakan kejahatan perang sesungguhnya, menurut King Narto. Sahabat bagi-bagi, sebagai pihak yang netral dan tidak memihak, menurut King Narto, pernyataan Rusia memang cukup ada benarnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, rudal Rusia ini merupakan senjata mematikan berdaya hajur tinggi. Sehingga ketika bom menghantam amunisi yang disimpan, otomatis terjadilah kebakaran di fasilitas publik tersebut. Meski dituding sebagai penjahat perang, Rusia sepertinya tetap tenang di tempat. Dan benar saja, Rusia sama sekali tak peduli kecaman serta tuduhan Amerika Serikat dan para balakurawannya. Karena menurut Rusia, mereka tak pernah menjadikan warga sipil dan fasilitas non-militer mereka sebagai target sasaran serangan. Justru bisa dilihat bahwa Rusia nekat menggunakan senjata berbahaya dikarenakan Amerika Serikat dan para sekutunya terus bertingkah. Pasalnya, menurut Beruang Merah, militer Rusia memiliki hak yang sah untuk menghabisi tentara bayaran sekaligus menghancurkan senjata kiriman barat. Suka tidak suka, merekalah sasaran tentara Rusia yang sebenarnya. Sahabat bagi-bagi, Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa sebenarnya hanya memanfaatkan momentum konflik bersenjata. Ukraina sengaja dimanfaatkan untuk membeli senjata-senjata buatan barat. Ya, karena kebutuhan perang. Padahal, jika dilihat dari sisi lain, kita bisa simpulkan bahwa Rusia bersikap makin barbar karena dukungan negara barat kepada Ukraina. Bagai digengbeng dari segala sisi, karena itulah Beruang Merah memilih makin brutal dan enggan menghentikan peperangan. Mungkin keadaannya akan berbeda jika Barat tidak menyelam terlalu dalam atas konflik kedua negara ini. Jadi, semoga saja kehadiran Presiden Jokowi ke Rusia akan mampu meredam peperangan. King Narto dukung itu. Bravo Indonesia, berjuanglah terus demi perdamaian. Merdeka, NATO. Guys, seperti apa yang kita tahu, peperangan di antara Ukraina dengan Rusia telah pun bermula beberapa bulan yang lepas. Dan kita dapat nampak bahawa Rusia ini telah memulakan peperangan, dan kalau kita tengok sebahagian daripada Ukraina ini telah pun terkena serangan daripada Rusia. Dan kita pun faham bahawa negara Rusia ini merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang memiliki ketenteraan yang memang cukup padu dan memiliki tenaga-tenaga nuklear yang memang sememangnya padu, guys. Tidak mustahil kalau kita tengok daripada mata kasar kita, sememangnya Rusia ini lebih kuat daripada Ukraina. Dan kenyataan ini memanglah sangat-sangat diakui. Dan kalau kita tengok kenapa Rusia menyerang Ukraina, sebab kalau kita tengok Ukraina ni hanyalah sebuah negara yang kecil dan ketenteraan dia pun jauh beza daripada Rusia. Dan kita dapat nampak pada baru-baru ini di mana apabila Rusia meluncurkan rudal dia dan terkena beberapa orang-orang sipil dan menyebabkan beberapa orang sipil maut, dan ada sebilangan daripada dia cedera akibat daripada Rusia meluncurkan rudal. Dan kalau kita tengok rudal yang dimiliki oleh Rusia ini memang sangat-sangat diakui oleh dunia. Rudal ini memang sangat-sangat kuat, guys, yang mampu untuk melepaskan radiasi dalam jarak yang sangat jauh. Inilah yang menyebabkan beberapa orang sipil terkena radiasi semasa rudal ini dilepaskan.
Tetapi kalau kita tengok daripada ulasan video sebentar tadi, sebenarnya target Rusia bukanlah sebenarnya untuk menghancurkan Ukraina, tetapi target Rusia adalah untuk menghancurkan bantuan-bantuan yang telah disalurkan daripada pihak ketiga selain daripada Ukraina. Dan kalau kita tengok sebenarnya pihak ketiga ini adalah Amerika Syarikat dan beberapa negara-negara yang lain yang membantu Ukraina. Sebab Rusia sememangnya tidak suka ataupun tidak mahu ada negara-negara yang memberi bantuan kepada Ukraina. Dan sekiranya ada bantuan-bantuan ketenteraan yang disalurkan kepada Ukraina dan ketenteraan di luar daripada Ukraina ini, Rusia akan secara automatik akan menurunkan rudal untuk menghancurkan mana-mana tentera yang memberi bantuan kepada Ukraina, khususnya kepada ketenteraan daripada Amerika Syarikat, guys. Dan di sebalik daripada itu, beberapa hari yang lepas di mana Presiden Jokowi iaitu Presiden Indonesia telah berkunjung ke Ukraina dan telah berkunjung ke Rusia. Di mana semasa Presiden Indonesia berkunjung ke dua belah negara ini, di mana Presiden Indonesia ini membawa misi kedamaian untuk mendamaikan di antara Ukraina dan juga Rusia. Ini sebenarnya yang kita mau, guys. Bukanlah sebenarnya kita menambah batu arang di sebalik penyalaan api yang sudah sangat-sangat tinggi, guys. Api yang sangat tinggi, kita campakkan lagi arang-arang, tambahlah api itu akan menyala. Tetapi kita dapat nampak pendekatan yang dibawa oleh Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi, di mana Presiden ataupun Bapa Jokowi ini telah berkunjung ataupun sendiri telah bertemu dengan Presiden daripada Rusia dan juga Presiden Ukraina, dan membawa misi kedamaian dan berbincang dengan kedua-dua presiden ini untuk mencari jalan penyelesaian untuk mengamankan supaya Ukraina dengan Rusia ini tidak lagi berlakunya peperangan. Itu sebenarnya kita cari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.